Assalamualaikum penonton Abdul Hadi Channel TV dimanapun kamu berada. Waktu lalu saya berada di alun-alun Kota Kudus, atau lebih tepatnya di alun-alun Simpang 7 Kudus. Adalah pusat publik ikonik yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, tempat acara budaya seperti konser atau dandangan, wisata pasar malam, dan ikon kota yang selalu ramai, mencerminkan sejarah panjang sejak masa kolonial. Tempat warga bersantai, berolahraga, dan menikmati suasana kota. Dari alun-alun Simpang 7, saya mau berjalan kaki ke Museum Jenang. Sampailah saya di Museum Jenang Kudus. Kita masuk ke dalam yuk guys. Kula nuwun, sampurasun. Nah, di lantai dasar ini adalah tempatnya jajanan dari bahan dasar jenang. Ada aneka jajanan kuenya juga nih guys. Tempatnya bagus dan jajanannya tertata rapi. Untuk museumnya berada di lantai 2. Untuk masuk ke museum, saya dikenakan tarif 15.000 per orang. Yuk kita ke atas dan lihat museumnya ya guys. Ini adalah dekorasi yang berada di dalam Museum Jenang, yang seakan bercerita tentang sejarah Jenang Kudus. Berawal dari legenda Sunan Kudus, dari Syekh Jangkung di desa Kaliputu, ratusan tahun yang lalu Jenang disebutnya bubur gamping. Bubur gamping atau jenang terbuat dari tepung beras, santan, dan gula merah, yang dipercaya sebagai obat untuk anak yang waktu itu sedang mati suri karena tercebur sungai yang berada di desa Kaliputu. Setelah anak itu sembuh, lantas Sunan Kudus berkata bahwa suatu saat kelak sumber pencaharian warga Kaliputu berasal dari usaha jenang. Sejak itu, desa Kaliputu berkembang menjadi sentra jenang terbesar di Kota Kudus. Selain itu, jenang juga dipakai untuk budaya kirap tabokan yang bermaksud untuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan Kudus sebagai sentra jenang terbesar hingga saat ini, dengan jenang Mubarok sebagai salah satu pelopor komersial sejak tahun 1910-an yang kini memiliki museum untuk melestarikan sejarah jenang dan Kota Kudus. Setiap tanggal 1 Muharram atau Tahun Baru Islam, di daerah Kudus selalu mengadakan kirap keliling yang titik awalnya dari Menara Kudus. Di dalam Museum Jenang ini sangat luas.
Di sini ada sejarah juga mengenai akulturasi budaya Kudus. Ada rumah adat Kudus yang disebut Joglo Pencu. Ini foto-foto para petinggi pemerintahan Kota Kudus. Ini alat permainan anak pada masanya. Ada ketapel, ada yoyo, ada gasing, ada catokan, ada congklak, ada foto-foto Menara Kudus sebelum diperbarui. Ada peralatan rumah tangga zaman dulu. Ada juga alat masak tempo dulu. Ini saya coba masuk ke dalam rumah adat masyarakat Kudus yang disebut Joglo Pencu. Ada juga foto-foto para petinggi PBNU pada zamannya. Ada juga foto-foto Presiden RI, mulai dari Bapak Soekarno, Bapak Soeharto, sampai Presiden Bapak Prabowo. Ada juga replika Ka'bah. Duduk dulu sayang. Yuk, duduk dulu yuk. Duduk dulu. Iya, duduk dulu ya. Kakak mau mulai ya. Halo. Iya. Kakak boleh mulai? Boleh? Boleh, oke. Kakak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada replika pesawat capung zaman dulu. Ada juga replika kapal laut. Konon di zaman dulu masyarakatnya bila mau pergi haji ataupun umroh menggunakan pesawat capung maupun kapal laut. Nah, ini foto almarhum Bapak M. Niti Semito. Beliau terkenal sebagai Raja Kretek Indonesia dari tahun 1863 sampai 1953. Ada juga narasi properti Al-Quran. Ada narasi properti Al-Quran yang terbuat dari kulit sapi. Ada narasi properti Al-Quran yang terbuat dari daun lontar. Ada juga narasi properti Al-Quran berbahan kertas kuno. Setiap hari di Museum Jenang Kudus ini selalu banyak pengunjung, terutama para pelajar agar dapat mengenal sejarah.
kasih buat pemirsa yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Semoga rezeki panjenengan tidak pernah berakhir. Matur nuwun sangat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum.